Saat itu, warga Pompei Italia di bawah Kekaisaran Nero. Mereka mempunyai kebiasaan menggelar pesta yang sangat luar biasa dalam mengumbar semua kegilaan duniawi. Minum-minuman keras dan seks bebas adalah hal yang sudah biasa mereka lakukan setiap malamnya. Namun, hari itu tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, penghuni Pompi yang masih asyik di pembaringan mereka tersentak. Mata yang masih berat pun terpaksa terbuka ketika ranjang empuk mereka bergetar hebat, langit-langit rumah pun ikut bergoyang, sejenak mereka terpaku. Namun, tak berapa lama, mereka kembali dikagetkan dengan suara gemuruh yang berasal dari Gunung Vesuvius. Dalam sekejap, patung-patung besar dari perunggu berpose mesum, gedung teater, pemandian, arena gladiator serta rumah warga yang merupakan landmark termasyhur kota itu mulai roboh. Orang-orang berlarian ke jalanan dengan pandangan kosong tak berdaya. Mereka berkumpul di sepanjang jalan kota. Mereka bertanya, apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Nun jauh di sana mereka melihat Gunung Vesuvius memerah dan mulai mengeluarkan isinya. Batu-batu berterbangan, larva mulai meluncur deras ke arah mereka. Kepanikan mulai melanda, mereka berlarian ke sana kemari tak tentu arah. Namun karena jumlah mereka yang terlalu banyak, maka tak ayal banyak kaum wanita dan lelaki yang terjatuh dan terinjak temannya saat mereka melarikan diri dari terjangan batu dan larva Gunung Vesuvius. Letusan itu berlangsung seharian penuh, tanpa ada peringatan sebelumnya ataupun jalan keluar dari situ. 20.000 orang warga Pompei terjebak di dalam kota, warga mulai berjatuhan, tubuh mereka terbakar dan mengeras, lahar panas yang berlimpah ruah memanggang kota Pompei serta membumi hanguskan semua tanda-tanda kehidupan di sana. Kota di bawah Kekaisaran Nero yang dulu terkenal megah dan hingar-bingar oleh kedahsyatan duniawi pun lenyap seketika, terkubur lahar panas dan debu setinggi hingga 3 meter, tidak ada lagi yang tersisa. Sejak itu Pompei pun dilupakan orang. 2 milenium pun berlalu. Pompei secara tak sengaja ditemukan pada tahun 1748. Saat itu, sejumlah arkeolog sedang mencari keberadaan artefak berharga dan harta karun di wilayah Campania, sebelah tenggara kota Napoli, Italia. Saat itulah misteri hilangnya kota Pompei yang selama ribuan tahun akhirnya terbongkar. Bahkan lebih mengejutkan lagi adalah artefak yang ditemukan tidak hanya berupa tembikar dan barang kuno, tetapi juga puluhan jasad dalam kondisi yang sangat mengejutkan. Lebih ajaib lagi, jasad-jasad warga Pompei ditemukan dalam kondisi yang utuh dan nyaris tanpa kerusakan. Kita bahkan bisa menyaksikan mimik wajah warga Pompei yang ketakutan saat menghadapi kematian. Mayat-mayat dengan segala pose itu mengeras, membatu dan diawetkan oleh abu vulkanik. Berdasarkan penemuan inilah kemudian terungkap karakteristik penduduk kota yang kaya raya pada waktu itu. Kota itu ternyata mengumbar seks bebas. Bahkan bisa diyakini telah menjadi surga bagi kaum homoseksual. Pompei dipenuhi dengan lokasi seks bebas atau prostitusi yang menyebar di segala penjuru kota. Bahkan saking banyaknya hingga susah membedakan mana tempat pelacuran umum dan mana yang merupakan kawasan rumah biasa. Diyakini, warga di sana sering menggelar perzinahan di rumah-rumah, di jalan-jalan umum, di tempat terbuka, bahkan hampir setiap rumah menjadi tempat pelacuran. Banyak ditemukan mayat-mayat bergelimpangan yang sedang melakukan kegiatan amoral, ada juga yang melakukannya dengan sesama jenis. Sungguh sangat di luar nalar akal sehat. Warga kota Pompei pada saat itu sinyalir sedang mengamalkan kepercayaan yang dikenal dengan sebutan mitra, yaitu yang meyakini bahwa alat kelamin serta persetubuhan tidak seharusnya dilakukan secara sembunyi tetapi harus dilakukan di tempat terbuka. Tak heran jika Pompei dijuluki sebagai kota maksiat. Menurut ilmuwan dilansir dari Life Science, sebelum kota ini hancur terkubur, warga kota saat itu tidak memperdulikan tanda-tanda alam akan terjadinya letusan dahsyat Gunung Vesuvius. Mereka tidak ambil pusing dengan gempa kecil dan besar yang mengeringkan sumur dan sumber mata air sebelumnya. Sementara anjing-anjing menggonggong sedih atas diamnya burung-burung di sana. Kini kisah Pompei tinggal kenangan. Semua kebahagiaan yang bertentangan dengan norma, cepat atau lambat akan menuai akibatnya.